kalian tunjukkan Mas Ray di mana, ya. Jangan macam-macam sama saya. Karena tunjukkan Mas Ray di mana, ya. Kalau kalian nggak mau mati di sini. Iya Pak Lurah, gini kita dulu nanti Kita dulu masalah Mas Ray. Ya. Gini Pak Lurah, kita seperti baginda Rasulullah bilang kan, kalau kita emosi sama istri, kalau sampai Kamu nggak usah ceramain saya, ya. Kamu nggak usah ceramain saya, Firman. kamu baik, kita ngobrol ini. Udah baik-baik. pokoknya, ya. Pokoknya saya nggak mau basa-basi sama kalian, ya. Pokoknya saya nggak mau basa sama sekalian, ya. Kalian jujur aja di mana Mas Ray. Balura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita karunia, ya, baik rezeki dan nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita semua pada hari ini masih diberikan kesempatan menikmati indahnya hidup, menikmati nikmat Allah yang tidak bisa saya ungkapkan satu persatu, karena Allah memberikan kenikmatan bagi manusia semua ini sangatlah banyak, sangat beribu-ribu. Nah, jadi selamat beriringkan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan kita memperbanyak selawat kepada beliau, nanti kita akan diberikan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa sekalian, sahabat Mas Ray dimanapun kalian berada, baik masih berada di dalam negeri ataupun di luar negeri sekalian, saya doakan kalian semua diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan diberikan keselamatan dan diberikan kemudahan urusan-urusan kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah rekan-rekan sekalian, masih bersama saya dengan Pak Lurah. Kali ini malam hari ini masih dengan tujuan yang sama, ya. Perencanaan kita akan menuju ke Padepokan Nur Kolbu, ya, yang dipimpin Syekh yang nggak jelas, ya, Syekh Gadungan, Si setan ya kan Pak? iya setan tuh. Sampai saat ini, ya, mereka ini juga masih semangat untuk mendirikan padepokan yang sesat. Jadi kemarin kita juga sudah menunjukkan atau mencoba menyadarkan mereka bahwasannya mereka itu sesat, bahwasannya aliran mereka itu tidak benar, aliran mereka itu salah, di jalan yang salah, ya. Kita coba untuk mengalahkan mereka, ya, tapi sejauh ini mereka juga masih merasa kuat, ya, paling hebat dan sebagainya. Nah, kali ini juga sampai detik ini kita juga belum menemukan Mas Ray di mana berada, tapi kita sama-sama yakin karena atas penyampaian kakek Sunan, Mas Ray itu juga masih hidup dan masih sehat. Hanya saja dia masih di tempat yang tersembunyi, ya, disembunyikan sama mereka, tapi Mas Ray juga masih hidup. Tapi pengakuan dari Syekh Cut yang tidak benar, mereka tidak ada menyimpan atau menyembunyikan Mas Ray. Tapi tidak sampai di situ saja kawan-kawan, kita juga tidak putus asa untuk mencari keberadaan Mas Ray, karena kita yakin, ya, urusan mati, ya, langkah rezeki pertemuan maut itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang bisa mengaku-ngaku bisa mematikan manusia dan menghidupkan manusia. Seperti siapa? Seperti Syekh Cut yang ngaku-ngaku mampu menghidupkan manusia dan mematikan manusia.
Kalau ada pun seseorang yang berencana mematikan manusia, kalau Allah tidak berkehendak, dia tidak akan mati. Ya, begitu juga angan-angan mereka yang menghidupkan orang yang sudah mati itu udah angan-angan belaka saja. Karena mereka sudah dirasuki iblis, dirasuki setan, yang mungkin setan itu membisikkan mereka mampu melakukan segala hal. Jadi rekan-rekan sekalian, saya juga meminta doanya kepada kalian semua agar saya sebagai Pak Lurah ini juga diberikan kesehatan, ya, dilancarkan segala urusannya, dan perjalanan kita untuk menyelesaikan visi misi kita ini semoga berhasil, ya. Sejauh ini walaupun saya sudah dianiaya dan lain sebagainya sama mereka, kita juga tidak berhenti sampai di sini. Karena kalau kita berhenti, kita tidak melawan mereka, mereka akan kepedean. Mereka orang yang paling kuat dan merasa paling benar dan semena-mena di kampung saya ini. Maka dari itu kita mencoba untuk menyelesaikan mereka, menghabis. Maka dari itu sejauh ini kita akan coba untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kawan-kawan sekalian, jadi begitu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, semua yang ada di dalam perjalanan ini, dalam kehidupan ini, suatu pasti banyak suatu cobaan atau permasalahan. Siapapun itu orangnya, ya, siapapun kamu jabatannya, siapapun kamu aktivitasnya, semua akan mengalami problem, ya, permasalahan. Permasalahan apa? Permasalahan yaitu tentang kesenjangan. Kesenjangan itu apa? Kesenjangan itu antara keinginan kita dan kenyataan itu tidak sesuai. Seperti apa? Seperti halnya ini, ya. Jadi permasalahan yang kami hadapi ini tidak sesuai dengan keinginan masyarakat yang ada di daerah saya. Ya, saya terutama khususnya, ya, dan semua masyarakat saya yang ada di sini semua ya senang dengan adanya suatu tempat atau ada pengajian-pengajian, ya, padepokan, pondok pesantren dan lain-lain sebagainya untuk hal-hal positif, ya, untuk kemaslahatan umat, itu saya setuju sangat baik. Tapi bukan berarti oknum-oknum yang ingin membuat suatu padepokan itu semena-mena sesuka hati mereka. Kita kan harus meninjau lebih jauh, ya, sejauh mana, ya, ajaran mereka, sejauh mana pengajian mereka. Jadi kita ingin tinjau bagaimana. Jadi kali ini rekan-rekan sekalian, ya, semoga, ya, tujuan kita ini bisa terselesaikan, ya. Jadi apa yang terjadi nantinya menjadikan sebuah pelajaran. Jadi buat rekan-rekan sekalian semua, ini jadikan hal-hal yang bisa lebih baik, ya. Kalau ada hal-hal yang tidak baik jangan ditiru, ya. Jadi kalau ada hal-hal yang positif bisa rekan-rekan kerjakan dan praktekkan, ya. Semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Atas dasar izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kawan-kawan sekalian, kali ini saya datang kemari dengan etikat baik, ya. Saya mohon doa kawan-kawan sekalian. Saya percaya diri kemarin. Kita tidak pernah takut, ya. Walaupun rekan saya hanya kameramen, tapi kita juga udah tahu kelemahan mereka apa. Mudah-mudahan dengan saya membawa Istanbul ini, ya, mungkin saya bisa terjaga dari mara bahaya, ya. Semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena bendanya, enggak, ya, semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. Nanti mereka kalau macam-macam kita gas saja. Oke, cocok. Oke.
sampai di lokasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dirman. Apa kabar ini Pak Lurah? Waalaikumsalam ya. Ini. Oh ya. Oke. Saya Pak Lurah datang kemari lagi, tidak henti-hentinya ya. Silakan duduk dulu. Sampai Silakan kalian, dulu Pak Lurah. ya. Pak Lurah duduk dulu, kita bicarakan baik-baik. Ya, dilihat dari semua yang terjadi kita selama ini, yang lebih baiknya kita berdamai ya. Enggak. Kalau soal damai ya, kalian mau damai ya dengan saya. Yang pertama ya, kalian singkirkan padepokan kalian ini ya. Singkirkan, hancurkan padepokan ini. Tenang dulu Pak Lurah. Tenang dulu, Pak. Oh, terus alangkah lebih baiknya kita ngobrol dengan hati yang tenang, kepala yang dingin ya Syekh ya. Kita duduk di situ dulu supaya ya kita lupain lah hal-hal yang sebelumnya. Iya, benar. Syekh ya. Kita lupain hal-hal sebelumnya. Kami juga mau selaku saya santri dan juga Syekh ingin meminta maaf sama Pak Lurah Atas semua yang kita lakuin ya. ya ataupun kesalahpahaman kita belakang. Nggak usah kalian itu berpura-pura baik sama saya ya. Karena Tujuan- saya tahu kelakuan kalian di sini ya. Pak Lurah, Niat kalian itu tidak ada yang baik, otak-otak Lurah, kalian dengarkan. otak busuk semua dengarkan kami dulu. ya. Niat kami tuh nggak ada macam-macam kok. Nggak ada macam-macam apa, pokoknya Nggak ada saya maksud. minta kalian tunjukkan Mas Re di mana ya. Kalian jangan macam-macam sama saya. Hah? Tunjukkan Mas Re di mana ya, kalau kalian tidak mau mati di sini. Iya Pak Lurah, gini kita duduk dulu nanti Kita dulu ceritain dulu. masalah Mas Ria. Oh, kita tenangin. Saya tidak mau duduk ya. Gini Pak Lurah, kita seperti baginda Rasulullah bilang ya kan, kalau kita emosi saat berdiri, alangkah baiknya kita Kamu berbicara nggak sambil usah duduk. ceramain saya ya. Kamu nggak usah ceramain saya, Firman. Alangkah- Kamu Syekh Gadungan juga nggak usah ceramain saya ya. Saya tidak Pokoknya menceramain di sini kan Anda, bubarkan Pak. padepokan ini. Saya ingin berbicara Tunjukkan Mas Re baik-baik. di mana. Iya. Gimana Mas Re? Iya, kita akan bicara soal di mana Mas Mas Re Re. dan gimana caranya menyelamatkan ataupun menemukan Mas Re. Alangkah lebih baiknya kita berkepala dingin, berbicara sambil duduk, Pak. Silakan. Mari Pak, Ya. mari Pak. Nggak akan saya mau duduk. Ya. Nggak akan saya mau duduk. Oke. ya. Pokoknya kalian tunjukkan Mas Pak Re itu Lurah. di mana. Ini masalah ini mau kelar atau mau gini-gini aja? Iya, benar Syekh. Maksud Syekh Gitu. ini kita kan mau minta maaf juga sama Pak Lurah ya Pak Lurah ya. Terus juga kita mau di sini kita bisa introspeksi diri juga. Alangkah lebih baiknya kita berdamai. Kita cari jalan seperti itu. kita cari jalan keluarnya ya Syekh ya. Iya, Kita benar. cari jalan keluarnya. Terus juga dari Kita Pak Lurah menanyakan Mas Re di mana. Ini kita cari jalan keluarnya gimana caranya menemukan Mas Re. Soalnya juga kita ada informasi ya. Iya benar, Ya. kita ada informasi tentang Mas Ria. Iya tentang Mas Re. Jadi ya kita minta kebesaran hati Pak Lurah nih. Kebesaran hati Pak Lurah supaya Pak Lurah bisa legowo lah. Bisa legowo dengan kami, bisa kita berdamai, kita ngobrol ini Udah dengan pokoknya baik-baik. ya, pokoknya saya ndak mau basa-basi sama kalian ya. Pokoknya saya ndak mau basa sama sekalian ya. Kalian jujur aja di mana Mas Re Subhanallah. ya. Kalian habis Allah. Pak Lurah. Sabar Pak Lurah. Kalau kalian mau habis di sini ya. Kalau kalian ndak tunjukkan di mana Mas Re, kalian akan habis hari ini juga malam ini. Iya Pak Lurah. Sudah Pak Lurah, saya kan cuma Duduk dulu, saya duduk aja dulu, Apa-apa Syekh ya. Tahu kalian kan? Tahu kan kalian kemampuan saya?
Ya Pak Lurah. Jangan macam-macam kalian sama saya. Gini Pak Lurah, kita ada dapat kabar persoalan Mas Ri di mana, gimana cerita kronologinya. Makanya karena itu kita mau ajak ngobrol, kita mau minta maaf. Baru tahu kamu turun. Minta maaf juga sama Pak Lurah. Masalah-masalah kita kemarin, ya kami minta di sini Pak Lurah membesarkan hati Pak Lurah agar bisa menerima kami. Kami juga ingin mengakui kesalahan kami sebelumnya, kan gitu kan. Maka karena itu ayolah Pak Lurah, kita ngobrol sebentar sambil duduk biar pikiran kita itu dingin, jernih gitu Pak Lurah, dan nggak ada tersulut emosi. Kita selesaikan secara baik-baik. Jadi kamu tahu keberadaan Mas Ri di mana? Silakan dulu Pak Lurah biar kita jelaskan Pak Lurah. Silakan Pak Lurah. Saya nggak apa-apa saya. Jadi gini Pak Lurah, Coba kalian kasih tahu sama saya, ya, di mana Mas Ri sebenarnya. Gini Pak Lurah. Jangan kalian panjang lebar banyak bacot. Sudah Pak. Tidak mau. Sudah Pak. Kita di sini ingin menyelesaikan secara tenang. Kalau nggak tenang, gimana kita mau menyelesaikan? Ya udah, sampaikan di mana Mas Ri? Benar apa kata saya. Nah, ini saya mohon maaf dulu sebelum Pak Lurah. Sebelum kita ngobrolin apakah masalah Mas Ri di mana, ini kita mau berbincang sedikit dulu sama Pak Lurah ya, atas saya selaku santri di sini. Santri di sini juga, dan syekh saya yang terutama itu mengakui kesaktian dari Pak Lurah ya. Saya nggak tahu Pak Lurah punya kesaktian ataupun mempunyai ini sejak lama gitu kan. Jadi sebulan pertama-tama Tenang santai dulu. pertama-tama kami ingin minta maaf selaku saya, dan syekh saya ingin minta maaf ingin minta maaf dengan Pak Lurah ya, Pak Lurah ya, ingin minta maaf sama Pak Lurah dan warga di sini sekaligus sama Mas Rinya atas perilaku kami selama ini yang kurang berkenan ataupun yang kurang mengenakan hati ya, Kurang pantas. Baru tahu kalian kan, semua kan. Ya sebenarnya saya ini tidak sakti, ya. Saya ini tidak sakti, saya tidak pernah mengatakan saya sakti. Semua ini karena saya bisa mengalahkan kalian ini semua karena ada karomah dari Istanbul ini, ya. Nah, karomah ini ya datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena benda ninda. Supaya kalian tahu ini semua karena karomah. Bukan karena saya sakti. Enggak. iya Pak, Supaya kalian tahu dan kalian harus sadar ya. Harus taubat kalian. ya kita ngobrolin aja Istanbul itu. Mana tahu Pak Lurah berbesar hati ya, untuk saya juga sudah menyaksikan untuk memberikan bagaimana mengajari untuk karomah dari Istanbul ataupun Udah nggak usah kalian bisik-bisik. Nggak usah kalian bisik-bisik depan saya. Hah? maksud kami Dasar dajjal kalian ngapain bisik-bisik maksud kalian? kami gini Pak Lurah, Subhanallah. Apa yang kalian bisik-bisik? Pak Lurah selalu Bukan. seujung tentang kita ya. bukan bisik-bisik. Kami tadi saya ngobrol sama syekh saya bahwasanya iya ini memang benar karomah, kami mengakuinya bahwasanya kami selaku santri di sini yang Pak Lurah sebelumnya bilang kita sesat, yang kami yakini itu bahwasanya tidak sesat. Mungkin
keilmuan kami belum tinggi ya, belum cukup untuk benar-benar di jalan Tuhan. Nah, dengan Pak Lurah menunjukkan pada kami sebuah karomah yang luar biasa, saya dan santri-santri yang lain sekaligus syekh saya juga ingin meminta kepada Pak Lurah jadikan kami sebagai apa? Menjadi apa kalian? Hah? sebagai Katanya kalian udah hebat, udah ngaku sakti. Padepokan kalian udah hebat, ya. Terus mengaku sebagai sahabat Nabi, mendapatkan wahyu dari Allah secara langsung. Hah? Kalian sekarang mau memohon jadi, jadi anak buah saya, jadi santri saya. Oke. Pak Lurah. Nggak malu kalian apa yang kalian sampaikan kemarin-kemarin itu, yang berlagak sombong kalian, mengaku sok hebat, mengaku segalanya bisa menghidupkan orang yang sudah mati, bisa mematikan orang. Kamu udah sadar kan Bilman sekarang? Iya. Bahwasanya tidak ada yang mampu menghidupkan dan mematikan manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak Lurah. Allah Subhanahu wa taala itu segala-galanya. Jangan macam-macam kalian, jangan mengaku sok hebat. Ya, maka Kalau Allah Subhanahu wa taala itu memberi ajab kepada kalian, itu kalian mau jadi apa? Mau jadi tempe? ya maka sedari itu Pak Lurah, Saya itu memang seorang sahabat Nabi Muhammad. Tapi saya mengakui saya ingin belajar dari Pak Lurah. ya, apa salahnya kita Sama-sama belajar ya. belajar di jalan kebaikan Pak Lurah? Apa salahnya ya? Ya tidak salah ya. Tapi kalian tetap nggak usah ngaku-ngaku kalau kalian mau jadi. Tapi Menurut saya ya nggak usah tapi saya ngaku-ngaku memang- sahabat Nabi, nggak usah. Kayak mana saya mau makin kasihan sama kalian? Gini Pak Lurah, Ternyata masih ngaku-ngaku gitu. gini Pak Lurah, siapapun diri kami, apapun latar belakang kami, jikalah memang menurut Pak Lurah, Pak Lurah berada di jalan yang benar, jalan yang baik, berikanlah sedikit masukan, memberikan akan sedikit ilmu yang ada dalam diri Pak Lurah, yang Pak Lurah yakini itu baik, bisa disalurkan kepada kami hal yang baik itu. Mau kalian saya kasih ilmu? Yang Ya. pertama ya, kalian tinggalkan padepokan ini, ya, hancurkan padepokan ini. Jangan kalian teruskan mendirikan bangunan padepokan ini. Dan tidak ada izin. Ya ajaran kalian sesat, tinggalkan ajaran kalian. Jangan ngaku-ngaku jadi sahabat Nabi lagi, ya. Jangan ngaku-ngaku. Kalau kalian memang mau nurutin ucapan saya, kalau kalian memang mau tobat segala macam, nggak usah lagi nurutin saya. Pak Lurah, ya udah gini aja lah Pak Lurah. ya. Saya setuju apa masukan Pak Lurah, apa yang Pak Lurah minta. Oke, saya turuti. Tapi dengan satu syarat ya. Iya. Boleh belajar untuk memperdalam karomah yang Pak Lurah miliki gitu kan. Nah, dan untuk hal-hal yang mengenai padepokan ini sebisa mungkin ya saya bakal kita tinggalkan dan juga Kita belajar kepada Pak iya, Lurah dan ya. kita belajar kepada Pak Lurah bagaimana menjadi manusia yang lebih baik ya. Ya saya. Karena pada dasarnya juga kita ini seorang manusia yang haus akan ilmu, apalagi ilmu itu di jalan kebaikan. Ya. Udah, kalian nggak usah banyak bacot. Nggak usah kalian bertele-tele, ngomong ini, ngomong itu. Ya, nggak usah kalian banyak bacot. Sekarang tunjukkan saja di mana Ustadz Red. Nah, gini Ustaz. Nggak usah kalian ngelak lagi. Gini, Tunjukkan saja. Gini Pak Lurah. Itu kan sebelum kita sampai ke pembahasan materinya, di sini kami menyampaikan niat baik kami terlebih dahulu nih, Ustadz. Apa? Pak Lurah. Saya dan saya juga santri-santri yang lain beserta gus-gus yang ada di dalamnya
baik akan meninggalkan padepokan ini asalkan memang Pak Lurah mau menerima kami sebagai murid ataupun mau berbagi ilmu soal karomah yang telah sampai pada Pak Lurah. Untuk Tidak segampang itu ya, tidak segampang itu kalian langsung meminta sama saya. Tunjukkan dulu di mana Ustadz Re berada. Kalian tunjukkan. Nah, jangan kalian lentot, banyak bacot kalian ini. Tunjukkan Ustadz Re di mana. Tidak usah kalian sembunyikan lagi. Ya, sebelum ke pembahasan ke Mas Ri ya, Ustadz Ri, ya kami tahu sebelumnya. Cuman yang buat saya penasaran itu Pak Lurah, bagaimana Pak Lurah bisa mendapatkan dan menggunakan Istanbul ini? Karena setahu kita ya saya, Istanbul ini hanya ada 99 di dunia dan hanya orang-orang tertentu yang bisa memakainya. Nah itu kalian baru sadar kan? Nah, ini yang selama ini kalian sepele sama saya. Yang selama ini saya biarkan saja kalian menganiaya saya. Karena setahu kami kan Istanbul ini hanya bisa dimiliki seseorang yang memang langsung diberikan oleh wali Allah. Pak Lurah. Benar itu. Ya, diberikan oleh wali Allah dan salah satu keturunan dari wali Allah ya. Iya benar. Ya, maksud kami seorang lurah yang kami sepelekan dulu Iya. Ternyata adalah sebuah keturunan ataupun orang yang dipilih oleh wali Allah untuk mendapatkan karomah sekaligus memiliki suatu barang peninggalan dari wali Allah itu sendiri, yaitu Istanbul ya. Karena setahu saya itu bukan orang yang sembarangan dan bukan orang biasa-biasa aja. Iya, yang pastinya orang yang memang Memiliki orang yang memang diberikan langsung oleh wali Allah gitu kan. Sekarang baru sadar kalian kan? Dari mana saya memiliki Istanbul ini ya? Karena yang memberikan Istanbul, yang mengamanahkan pada saya itu Mas Ri sendiri. Ustadz Ri yang kasih sama saya. Subhanallah. Ya karena Apa? Ustadz Ri itu tidak pernah ngaku-ngaku ya, seperti kalian jadi sahabat Nabi, mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Ustadz tidak pernah ngaku-ngaku seperti itu. Tapi Ustadz itu memang ya, dari garis tangan, dari lahir dia memang sudah ditakdirkan seperti itu. Itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tidak pernah dibuat-buat pengaku-ngaku, tidak pernah, nggak seperti kalian ini. Iya Pak. Kalian ini sesat. Iya Pak Lurah, sekarang baru kami sadar ya, Hendriko. iya sih. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Ya pastinya gini Pak Lurah. Ya untuk Istanbul di sini jujur saya terkejut. Saya terkejut Pak Lurah bisa menggunakan karomah dari Istanbul ini yang notabene-nya nggak sembarangan orang bisa menggunakan ini, bahkan memiliki. Nah, apalagi Pak Lurah bilang Mas Ri adalah sebuah keturunan yang dari wali Allah itu sendiri, dan kami sangat berharap banyak oleh Pak Lurah ya Syekh ya. Iya. Sangat berharap banyak bahwasanya Pak Lurah ingin berbesar hati untuk mau mengajarkan kami karomah dari Istanbul ini. Karena setahu saya juga adalah keturunan dari wali Allah. Maka karena itu kami ingin juga mempelajari sekaligus memiliki Istanbul yang Pak Lurah miliki. Gini Pak Firman ya. Saya tidak pernah mengatakan bahwasannya Ustadz Ri itu sebagai wali Allah ya.
Dan Mas Ri itu tidak pernah juga nyampaikan kepada saya mengaku-ngaku dia sebagai wali Allah. Tapi kenapa Ustadz Ri itu bisa memiliki ini? Tapi saya memang benar, kan saya sudah jelaskan, memang saya ini sahabatnya Nabi Muhammad. Iya, tapi kamu tidak usah ngaku-ngaku lagi ya. Iya. Ya kenapa Ustadz Ri itu ya memiliki karomah dari Istanbul ini? Karena memang dengan sifatnya ya, sifat kelakuan Ustadz Ri itu saya sangat yakin, dan saya yang meyakinkan diri bahwasanya karena sikap dan tingkah laku Ustadz Ri dan kejujuran beliau lah, maka dari itu saya yakin beliau itu ya memiliki garis tangan ataupun menjadi wali Allah. Bukan Ustadz Ri yang mengaku-ngaku sendiri jadi wali Allah, enggak. Ya, saya saat ini juga percaya, Pak Lurah, saya dan Syekh saya juga percaya bahwasanya dengan bukti ini kami percaya, meyakini bahwasanya Ustadz Ri ada sangkut pautnya dengan garis keturunan wali Allah itu sendiri. Kalau kamu menyadari kan, kalau kamu sudah menyadari bahwasanya Ustadz Ri itu memang ada garis keturunan dari wali Allah, ya kamu ngapain lagi percaya dengan saya tidak jelas ini? Kamu jangan mengaku-ngaku lagi jadi syekh enggak usah, karena ajaran udah sesat. Tolong kamu hilangkan pemikiran kamu Iya, itu. gini, Jangan ngaku-ngaku lagi kalian. Gini Pak Lurah, maksud kami, Mohon maaf ya Pak Lurah, saya potong ya sendiri. iya, Mohon maaf. iya sih, Sebenarnya kami tahu keberadaan Mas Ri. Gimana Mas Ri? Sebenarnya Mas Ri itu dibuang, tapi itu bukan saya. Jadi siapa yang buangnya? Saya tidak tahu. Dia ini menyerupai wajah saya. ya ada oknum yang ingin memfitnah kami juga nih Pak Lurah, Jadi karena itulah. saya ingin gitu membantu, dan santri saya ingin membantu Pak RT. Pak Lurah, Oh ya, maaf Pak Lurah, supaya Mas Ri tadi bisa ditemukan. iya, Iya. karena pada dasarnya biar fitnah ini tidak berkepanjangan ya saya. Iya, tapi dengan alangkah baiknya, Iya. kan itu. Saya ingin memiliki Istanbul itu. Nah, nggak usah, udah nggak usah mengarang cerita-cerita lagi, nggak usah. Kamu ngaku-ngaku itu bahwa saya yang menyerupai kamu yang membuang Ustadz Ri. Nah, karena saya tahu memang itu tujuan kalian. Tujuan kalian ingin memiliki Istanbul ini, makanya bicara seperti itu. Udah kalian ngaku aja di mana Ustadz Ri. Nggak usah kalian ngaku-ngaku itu menyerupai saya, kalian nggak usah. Ya, Di mana Ustadz Ri itu berada? Ha? gini Pak Lurah, saya kan udah bermaksud baik, ingin membantu Pak Lurah agar dapat menyelamatkan ataupun bertemu dengan Mas Ri di sini kan. Jadi Maaf santriku. ya, saya silakan saya. Jadi gini Pak, saya ingin membantu kan, tapi Pak Lurah memilih Mas Ri atau Istanbul, Iya, ya kan. Jadi itu pilihan dari Pak Lurah. Iya benar. Jadi ya kita bukan niat untuk buruk ya Syekh ya. Iya benar. Kita niatnya baik, Baik, dan juga niat kita untuk memiliki Istanbul ini juga baik, baik. agar dapat mempelajari karomah di jalan yang lurus, jalan Allah Subhanahu wa taala, agar juga Pak Lurah dapat menyelamatkan ataupun dapat membantu Mas Ri yang kami tahu sekarang berada di mana, gitu kan. Karena mungkin ada oknum yang ingin memfitnah kami gitu. Tapi saya bisa membantu, saya dan santri saya bisa membantu Pak RT. Apa kalian yakin? Hah? Apa kalian yakin memang bisa menemukan Ustadz Ri dan menunjukkan kepada saya? Hah? Apa sampai-sampainya bisa menunjukkannya? Hah? Yakinlah Pak Lurah. Pak Lurah percaya kan sama kami? Tapi dengan syarat itu tadi Pak Lurah. Dengan syarat seperti itu.
Yang penting saya minta sama kalian ya, kalau memang kalian memang ingin berubah dan bertobat ya, hilangkan ini padepokan ini, dan kamu jangan mengaku-ngaku sebagai sahabat Nabi dan wali Allah. Jangan kamu ngaku-ngaku lagi. Terserah Lurah mau ngomong apa. Ya saya oke. Tapi kenyataannya seperti itu Pak Lurah. Gimana? Ya Allah. Ya. Baik, baik. Oke. Oke. Sudahlah, oke. Jika itu keputusan Pak Lurah, saya turuti. Oke, saya akan membongkar padepokan ini. Saya akan merobohkan atau apalah itu kan, mengusir. Oke, saya turuti. Jika itu keinginan Pak Lurah. Ya, tapi yang harus Pak Lurah ingat, kita bisa ngebantu Pak Lurah Dengan menemukan Mas Ri, dan Pak Lurah dapat menyelamatkan Mas Ri. Itu terkembali kepada Pak Lurah lagi. Jika Pak Lurah ingin cepat menolong Mas Ri, ini gambaran dari Syekh. Kemarin Mas Ri sedang sekarat ya Mas Syekh ya. Iya, saya melihatnya dengan Jadi, jelas itu. kalau tidak dilakukan pertolongan dengan sangat cepat, ya alamat kita nggak tahu Mas Ri Iya, keadaannya benar. sekarang seperti apa ya. Iya benar. Karena Saya cuman melihat kondisi dia seperti apa dan saya itu melihat secara terawang ya. iya dia itu dalam keadaan sekarat. Sekarang gini ya, saya nggak mau banyak bacot dari kalian. Saya pengen bukti ya bahwasanya kalian memang ingin bertobat dan ingin berubah. Turuti apa yang saya perintahkan. Saya minta kalian copot itu padepokan itu, pamflet itu, spanduk itu copot. Siap, Itu tanda siap. bukti. Biar saya. Oh iya iya. Saya duduk di sini aja. Biar saya. Ini ya Pak Lurah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Pak Lurah? Apakah itu kurang cukup bukti? Sekarang sudah percaya kan Pak? Nah, yang harus Pak Lurah pikirin sekarang adalah Gimana cara gimana menyelamatkan? cara menyelamatkan Mas Ri, keadaan Mas Ri yang sekarang. Jangan pikirkan lagi pondok kami sudah kami bubarkan, kami putuskan untuk membubarkan pondok ini ya. Benar ya? Iya benar. Sudah kita turuti. Iya. Tinggal lagi Pak Lurahnya. Ya Allah, apakah keputusanku ini benar ya Allah? Jika karomah Stambul ini saya berikan kepada mereka, apakah tindakanku salah ya Allah? Tapi jika tindakanku salah ya Allah, tapi demi untuk menyelamatkan Mas Ri, saya rela masuk ke neraka-Mu ya Allah. Tapi jika memang ini benar ya Allah, mungkin ini keputusan yang paling mulia ya Allah. Tapi jika keputusanku salah ya Allah, jika karomah ini saya berikan kepada mereka, saya siap masuk ke neraka jahanam ya Allah. Allah astagfirullah. Gimana Pak Lurah? Sudah siap? Baiklah, saya ini akan berikan kepada kalian ya, karena sebenarnya Stambul ini tidak bisa diterima oleh sembarangan orang. Tapi kalau memang ini bisa menyelamatkan Ustadz Rey, saya akan berikan kepada kalian. Ada syarat pemberiannya Lurah. Coba kalian sediakan kain putih, karena ini tidak sembarangan jatuh di lantai. Boleh saya pakai punya saya ya. Gimana ini? Letakkan saya di bawah. Silakan kalian lipat. Syekh, maaf sih, izin saya ya.
Ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Aku tidak amanah dari kakek sunnah. Jika aku tidak amanah ya Allah. Mohon ampun ya Allah. Karena sebenarnya itu amanah ya Allah. Cuman kali ini saya tidak amanah. Tapi niatan saya baik ya Allah. Saya karena ingin menolong Satria ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sekarang di mana Mas Ria? Itu sudah saya berikan pada Kan kalian. sudah jelas saya bilang, saya tidak tahu. Lurah bodoh. Seh, kita sudah miliki ini, Seh. Ternyata kalian menipu. Kukira Ternyata kalian menipu. Bodoh, ternyata lebih bodoh. kira-kira dia adalah orang yang bodoh. Dan Ternyata lebih bodoh. dia orang yang tolol. Tapi maaf ya, Lurah. Kami sekarang lebih kuat dengan karomah ini ya. Saya tidak tahu kan gitu. Gimana dong? Kami kan nggak tahu. Ah, ayo, Syekh. Kita buka dulu, Syekh. Gak ada. Ada, Syekh. Jangan-jangan kamu yang mencurinya. Syekh kan bisa lihat sendiri pas saya ngelipat. Kan saya berikan langsung. Nanti, Syekh. Saya mencuri dari mana? Jelas-jelas ini saya pegang dari tadi. Bajingan kalian. Saya hantam kalian semua. Di mana stambulnya? Gak ada. Apa jangan-jangan kamu yang ambil? Nggak ada, Syekh. Kan di situ. Kok? Ya buktinya gak ada. Jadi di mana? Kalian gak usah saling tuduh-tuduhan ya. Itu udah saya serahkan sama Nggak ada, Lurah. Kamu bisa melihatnya kan? Tapi kan tidak udah ada. saya serahkan sama kalian. Ya nggak ada kok buktinya. Pasti Pasti sama antara Syekh nih. Pasti Yang antara mana kalian coba? dua. Antara kalian dua ini. Jujur, antara kalian dua nih pasti. Apa jangan-jangan kamu yang mengambilnya lagi? Nggak ada saya ngambil ya. Tadi saya Berarti serahkan kamu? sama kalian. Nggak ada, Syekh. Udah kalian Kamu ngaku. jangan berbohong. Sama Jangan saya. kalian Kan sembunyi. di sini saya letak loh. Jangan macem-macem. Serius, Syekh. Saya letak di sini. Astagfirullah. Astagfirullah. Nggak ada loh. Ya Allah, kok bisa hilang ya Allah. Ampun. Stambul ini. Stambul ini masih ada sama saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Stambul ini masih ada. Allah. Loh. Di mana mereka? Tuh, kok hilang, Pak? Di mana orang itu? Loh, kok nggak ada, Pak? Mana Pak bilang sama saya tadi? Astagfirullah. Allahu Akbar ya Allah. Allah ya Allah. Ya Allah. Ternyata ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Ternyata apa yang saya sudah kasih sama mereka itu ternyata mereka niatnya tidak baik. Tapi Allah masih kasih mukjizat ini. Stambul ini masih kembali sama saya ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Berarti saya masih diberi perlindungan nih kameramen. Ternyata yang saya kasih itu mereka niatnya tidak baik, tidak benar. Makanya Stambul ini bisa kembali sama saya. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Itu kalau gitu kita balik saja ya Allah. Ya kita kembali ya. Oke, mungkin sampai di sini saja ya Allah. Karena ini masih ada sama kita. Alhamdulillah ini tidak kemana-mana ternyata ya. Kita balik saja ya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.